Hai guys, apa kabar semuanya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ya guys ya. Akan membahas tentang analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan ya guys ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ya guys ya. Yang pertama ada Aldela Anka Putri dengan NPM 17, kemudian Maretia Cahya Anissa dengan NPM 33, dan kemudian saya Emma Marnoval dengan NPM Mandiri 07 ya guys ya. Ya, sebelumnya pengambilan keputusan dilakukan untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, keputusan yang baik akan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak manajemen tidak dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat tanpa suatu informasi yang tepat yang dapat mendukung keputusan tersebut. Ya, agar pihak manajemen bisa melakukan pengambilan keputusan di antara alternatif yang ada, maka pihak manajemen harus bisa melakukan analisa terhadap alternatif yang ada. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk membantu menganalisa alternatif adalah dengan melakukan analisis terhadap biaya yang relevan. Ya. Selanjutnya, adapun konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan yaitu semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi, pada tahun 1992, biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Pemilihan di antara berbagai macam alternatif ya guys ya. Kemudian semua keputusan berhubungan dengan masa depan sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan ya guys ya. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan ya guys ya. Ya, kemudian ada langkah-langkah analisis biaya relevan ya guys ya. Untuk yang pertama, langkah-langkahnya yaitu menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan ya guys ya. Kemudian nomor 2, mengeliminasi sunk cost. Kemudian yang nomor 3, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan ya guys ya. Kemudian yang terakhir, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan ya guys ya. Selanjutnya ada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Penerapan analisa biaya relevan dapat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan menurut Mulyadi. Yang pertama ada make or buy decisions. Keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Dan yang kedua ada keep or drop decisions. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk line, atau yang memiliki berbagai departemen penghasil laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya atau salah satu departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Lalu yang ketiga ada special order decisions. Pada umumnya, perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Yang keempat ada decisions to self-process further. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan dengan pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Selanjutnya ada keputusan menghentikan atau mempertahankan segmen.
Lingkungan eksternal mungkin mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Masalah-masalah itu meliputi yang pertama, menurunnya volume penjualan, yang kedua, menurunnya penjualan suatu produk sebagai bagian persentase dari total penjualan, yang ketiga, menurunnya pangsa pasar, dan yang keempat, kenaikan berbagai biaya tanpa diimbangi oleh kenaikan penjualan. Apabila suatu perusahaan mengalami masalah seperti di atas, mungkin manajemen perusahaan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu segmen yang mempunyai keuntungan negatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada segmen reporting yang disusun berdasarkan variable costing. Suatu segmen dianggap tidak menguntungkan lagi apabila memberikan keuntungan segmen margin yang negatif. Jika manajemen perusahaan memutuskan untuk menutup suatu segmen, maka yang harus dipertimbangkan adalah laba diferensial, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya diferensial. Laba diferensial di sini adalah pendapatan dan biaya yang berbeda apabila perusahaan menutup salah satu segmen dan tetap melanjutkan suatu segmen meskipun memberikan keuntungan yang negatif. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dapat dihindari apabila salah satu segmen ditutup atau diberhentikan. Biaya yang dapat dihindari adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila salah satu keputusan diambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami dan juga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.